Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Ini adalah menjelang Idul Fitri ya. Jadi teman-teman ada beberapa yang sudah mudik dan ini yang bertahan semua. Saya sendiri sama istri tidak akan mudik, tetap di sini gitu. Jadi untuk momen Lebaran, untuk momen Ramadan, ini adalah bincang buku kita yang terakhir ya, karena pekan depan sudah masuk Idul Fitri. Kita meninggalkan masa-masa kita berpuasa. Oke teman-teman, mungkin kita mulai saja ya. Jadi di bincang buku kali ini seperti sebelum-sebelumnya, masing-masing dari kita akan bercerita tentang isi buku, apa yang menarik dari buku yang sedang atau sudah kita baca, dan itu barangkali akan jadi rekomendasi untuk kita-kita yang akan mendengar gitu. Oke, seperti itu teman-teman. Barangkali kita langsung saja dari kiri saya atau kanan saya? Kanan. Yang mana? Kiri. Ya, kemarin kiri. Kalau kita terlalu kiri nanti dikejar sama pemerintah ya. Saya sekali harus ke kanan. Ya, kebetulan dirimu HMI kan ya? Enggak. Oh, enggak ya, enggak masuk apa-apa ya. Oke. Oke, langsung mulai. Silakan. Santai aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya membawa buku Sekolah Itu Candu karya untuk Pati Masang. Buku ini dari judulnya kita dapat melihat buku ini dengan judul yang sangat provokatif, Sekolah Itu Candu. Ada kata candu di sana. Kecanduan, candu. Jadi buku ini penulis ingin membawa kita untuk meninjau ulang apa sih itu yang namanya sekolah. Bab awalnya kita dijelaskan asal muasal sekolah. Jadi di sana dijelaskan bahwa kata sekolah berasal dari kata skoli bahasa Yunani, yang maknanya itu waktu luang, waktu senggang. Jadi dulu ketika kita ada waktu luang, waktu senggang, ketika kita ingin mempelajari sesuatu, kita datang ke filsuf gitu. Jadi kita memiliki keinginan untuk mengetahui sesuatu, jadi kita datang ke filsuf. Beda lagi pada zaman ini, kita datang udah ada jadwal, udah ada ini, udah ada ya dan sebagainya yang diseragamkan. Nah, jadi kita diajak meninjau ulang apa sih itu sekolah, dan setelah bab-bab setelahnya dia penulis membandingkan bagaimana asal muasal tujuan sekolah itu dengan bagaimana sekolah pada saat ini gitu. Bagaimana sekolah pada saat ini tidak menghasilkan yang namanya pemahaman, tapi lebih menghasilkan namanya ijazah. Banyak juga yang ya, banyak asli juga sudah asli ya. Ya, hanya menghasilkan ijazah. Tujuan kita kadang banyak tujuan kita cuma masuk, banyak tujuan diganti bukan tujuan untuk memahami, tapi untuk mendapatkan sekolah ijazah. Dan ijazah juga di masyarakat luas dijadikan sebagai validasi gitu, validasi, menaikkan status sosial dan lain-lain. Nah, jadi di buku ini bukan hanya kritik biasa tentang tentang pendidikan, tapi kita diajak kembali meninjau ulang. Buku ini memang tipis, tapi cerita di dalamnya itu mendalam. Kita diajak untuk merenung gitu, membahas. Kita diajak untuk membahas apa sih aslinya tuh sekolah, gimana sih di awalnya, tujuan awalnya gimana, dan bagaimana tujuan awal sekolah itu telah menyeleweng pada asalnya pada zaman ini gitulah. Yang asalnya untuk mendapatkan pemahaman, tapi ujung-ujung ini cuma untuk mendapatkan ijazah, untuk mendapatkan validasi gitu, untuk mendapatkan pengakuan sosial. Bahkan ada ada ungkapan di sini, sekolah itu mati, sekolah itu telah mati. Sama kayak ungkapan Friedrich Nietzsche yang Tuhan itu telah mati juga. Mungkin diambil dari sana. Jadi dijelaskan kenapa diungkapkan sekolah itu telah mati. Jadi sekolah telah mati, maksudnya sekolah tidak lagi memenuhi tujuan awalnya. Jadi itu maksudnya. Ada di bab ujungnya juga, sekolah masa depan.
Jadi bagaimana kita kembali lagi ke yang namanya asal bagaimana sekolah gitu. Datang dengan keinginan untuk menimba yang emang kita mau gitu. Di lapangan emang ya di sesuatu yang emang ingin kita nimba ilmunya gitu supaya lebih masuk, tidak kayak zaman kini yang dipaksa. Mungkin itu saja. Kenapa kamu milih buku itu untuk dibaca? Ya, saya ingin ya melihat supaya saya juga sih awal-awalnya kayak sekolah aja gitu, nggak melihat apa sih asal muasal sekolah, kenapa gini, kenapa gitu. Tapi setelah saya baca bukunya, oh iya ya, kita jadi masyarakat tuh udah yang namanya udah candu ke sekolah, menganggap bahwa satu-satunya jalan menimba ilmu dianggap sebagai jalan sekolah itu sebagai jalan suci gitu, satu-satunya untuk menimba ilmu, untuk mendapatkan kecerdasan, untuk mendapatkan pengetahuan. Padahal tidak, kita dapat belajar atau dimanapun dan kapanpun aslinya. Tapi masyarakat ini telah makin candu dengan sekolah. Tapi sekolah itu candu kira diambil dari mana ya? Kalau sekolah telah mati tadi kan dari Nietzsche ya, Tuhan sama. Kalau sekolah itu candu kemungkinan dari mana diambil? Sekolah itu candu. Oh, ungkapan Karl Marx, agama itu candu. Nyambung. Iya, nyambung. Ya. Berarti yang tadi itu yang kamu ceritakan tentang sejarah sekolah yang ternyata asal katanya dari sekolah itu apakah itu adalah informasi yang baru atau kamu sudah pernah dapatkan di referensi sebelumnya? Ya, informasi yang baru. Yang baru ya. Kasih berapa poin? 1 sampai 10 berapa? 10 lah. 10 Kita ya? Wih. meninjau ulang lagi, kebuka mata kita pandangan, sudut pandang lain akan sekolah gitu. Nah, Bagus. tadi katanya di ujung itu ada dia nulis tentang sekolah masa depan. Iya, bab ujungnya sekolah Oke. masa depan. Berarti kayak semacam solusi itu atau Ya, apa? solusi cuma semacam solusi gitu. Oke. Membedah masalah-masalah tadi. Berarti buku ini bukan hanya mempersoalkan sesuatu tapi juga dia memberikan oke, kalau begitu alternatifnya apa gitu ya. Menarik. Kira-kira kamu rekomendasikan buku ini untuk siapa? Kira-kira. Bukan hanya yang yang terjun langsung ke bidang pendidikan, tapi semua kita wajib membaca buku ini ya. Kalau saya, kenapa? Kita diajak kayak tadi menunjuk ulang apa yang namanya sekolah, membuka mata kita sudut pandang gitu loh ke kayak yang namanya sekolah, bahwa sekolah itu asal mula tuh sebuah kegiatan, bukan kumpulan bangunan. Waktu luang. Ya, Kalau secara narasi rumit nggak atau mudah nggak oh dipahami? bahasanya tuh sangat mudah sih, kayak dialog gitu, dia dialog ke kita gitu, jadi kayak jalan kita bacanya. Bukan seperti tulisan ilmiah yang ada teori-teori gitu. Enggak, dia jalan dia dengan kasus nyata. Esai yang ada di mungkin kali ya? Indonesia. Ya kumpulan esai ini Kumpulan esai. dibukukan. Oke, sip. Terima kasih banyak. Sebuah buku yang menarik, terbilang klasik lah ya. Oke, berikutnya langsung ke sebelahnya. Silakan. Oke, jadi kayak sudah lumayan lama kita nggak bincang buku ya. Itu Kemarin ada libur ya? Enggak ya? Enggak ada kan ya? Ada. Enggak ada, tapi diganti dengan bincang buku 3 buku. iya yang itu kan. Iya. Maksudnya nggak lama nggak bincang buku yang kayak gini. Gitu. Nah jadi ini ada buku-buku yang aku baca secara teoritis. Aku belajar sintaksis, sama ada juga non fiksi. Nah sama juga aku belajar tentang penyuntingan. Buku Pintar Menyunting Naskah oleh Parmuk NST. Jadi semacam apa ya, buku-buku Pamusuk Erneste. Pamusuk NST Ya, gitu aja. Ernest. Itu gue parah. Halo, ye. Ayo. Di sini kayaknya bisa. Sini. Jadi setelah mempelajari penyuntingan naskah, jadi untuk mendalami lagi aku mempelajari sintaksis gitu. Jadi sintaksis itu ilmu tentang linguistik gitu, studi ilmiah yang mengenai bahasa gitu. Terus
Jadi salah satu ilmu linguistik yang membicarakan struktur-struktur kalimat, klausa, dan frase gitu. Apa ya, membedah ini, mempelajari ini tuh seperti kembali ke dasar gitu. Kayak ada sangkut pautnya seperti pelajaran anak SD tapi lebih didalami lagi gitu. Gitu. Terus tapi di satu sisi ini juga nggak dibahas di semester 1 gitu. Jadi sarjana. Di sarjana itu nggak diajarin gitu. Dia kayak pembagian kalimat itu apa gitu, terus klausa itu apa, frase itu apa, dan dibagi menjadi berapa, terus intinya apa ya, sangat rumit gitu. Ternyata bahasa itu hal yang sangat rumit, tiap kata, tiap kalimat, tiap frase gitu. Nah, ini buku-buku yang aku baca. Intinya ini akan sangat membantu untuk menyunting kayak gitu. Terus ini adalah novel yang sedang kubaca, Sejarah Dunia dalam 10,5 bab karya Julian Barnes. Di novel ini tiap babnya itu seperti penggalan sebuah cerpen gitu, dengan narasi yang berbeda tiap bagiannya gitu. Kalau misalkan di bagian Penumpang Gelap ini bercerita tentang seekor ulat kayu yang dia menyaksikan apa yang terjadi di dalam Bahtera Nuh gitu, bahwa dia dari sudut pandangnya manusia atau Nabi Nuh itu ya jelek gitu. Maksudnya dia bukanlah pemimpin yang bagus gitu, dia suka mabuk-mabukan, juga melenceng lah sebagai manusia atau nabi yang kita anggap dari sejarah, apa ya, kalau dari segi sejarah itu seperti wah gitu. Dan ini dari sudut pandang ulat kayu gitu. Itu yang menariknya. Nah, terus di bagian pengunjung ini segi narasinya itu berbeda gitu. Seperti apa ya? Seperti ada di dalam mimpi gitu tiap bagiannya, dengan narasi yang ini ya apa ya, aneh-aneh gitu. Dan begitu juga dengan bab selanjutnya gitu, perang agama, di mana si tokoh-tokoh ini memperdebatkan sebenarnya yang hewan-hewan ini melakukan kesalahan nggak sih gitu, seperti apa ya, menjustifikasi gitu sejarah itu sebenarnya yang mana sih gitu, ini benar atau salah kayak gitu. Begitu juga di bab-bab yang lain. Kupikir ini salah satu novel yang sangat eksperimen gitu. Tiap babnya itu ada yang sangat naturalis, sangat deskriptif. Ada juga di bagian bab-bab lain yang sangat eksperimen, cuma hanya seperti bagian list aja, terus percakapan aja gitu. Dan aku sudah sampai di menjelang akhir tentang proyek Ararat ini. Nah, intinya sejarah dunia dalam 10,5 bab ini berkaitan satu sama lain, tapi dengan segi yang tipis sekali. Seperti nanti misalkan ulat kayu ini dibahas ada juga di pembahasannya di bagian tengah gitu. Cuma dibahasnya tipis-tipis saja, kayak seolah-olah kok ini kebetulan ya gitu. Padahal enggak gitu, ini emang sudah dirancang dengan sangat baik gitu. Terus ketika aku ngelihat bagian halaman awalnya ini untuk Pat Kavanak, ternyata Pat Kavanak ini semacam produser si Julian Barnes ini. Mungkin kalau di sini tuh kayak Bang Kiki Sulistyo gitu. Itu aja sih dariku.
Sekian. Oke, terima kasih banyak. Oke, berikutnya nggak usah loncat ya. Walaupun aku moderator, toh juga aku tetap punya kewajiban untuk membahas buku yang sedang atau sudah aku baca. Oke, aku ini sudah aku baca, ini sedang aku baca. Jadi kategori sudah dan sedang itu ada semua di dua buku ini. Jadi dua buku ini aku pilih sebetulnya karena saat ini aku sedang penasaran dengan istilahnya dengan fenomena teknologi informasi saat ini gitu. Aku nggak tahu ya kenapa tiba-tiba sekarang aku punya rasa penasaran yang filosofis gitu tentang kondisi manusia di era digital saat ini gitu. Makanya kemarin waktu bincang buku yang 3 buku itu, kemarin kan sebenarnya sudah kelihatan di situ bagaimana aku mulai membahas soal teori-teori Jacques Lacan, tatapan, kemudian kan soal dromologi dan segala macam. Itu sebenarnya salah satu upayaku untuk ingin memahami dunia saat ini gitu di era digital. Nah, secara subjektif kenapa aku memilih 2 buku ini juga karena sebetulnya untuk memahami diriku sendiri. Jadi aku merasa bahwa belakangan itu mulai menjadi korban dari dunia digital ini gitu. Teman-teman silakan sebut segala macam hal yang buruk dari dampak itu, kemungkinan aku salah satunya di sana gitu. Maksudnya kayak aku ya bisa dibilang ada momen aku kecanduan dengan HP apa segala macam, itu ada semua gitu. Aku mulai merasa kehilangan fokus gitu ya. Padahal dulu itu aku bisa membaca dengan sangat fokus gitu. Analisisku sejauh yang bisa aku sombongin gitu cukup bagus gitu, tapi sekarang itu kayak banyak tergerus gitu. Nah, jadi aku memahami itu sebetulnya bukan ingin mengoleksi pengetahuan, tapi sebenarnya usaha untuk memahami diriku sendiri gitu. Karena manusia di era digital ya aku juga di sana gitu. Jadi itu. Nah, kembali ke 2 buku ini. 2 buku ini yang pertama judulnya Aku Klik Maka Aku Ada, Manusia dalam Revolusi Digital. Dan buku yang kedua adalah Seperti Sokrates Berpikir Jernih di Dunia yang Berisik. Nah, yang Aku Klik Maka Aku Ada ini ditulis oleh Francisco Budi Hardiman atau disingkat F. Budi Hardiman, seorang pengajar di Universitas Pelita Harapan. Nah, Francisco Budi Hardiman ini banyak sekali bukunya yang terkait dengan fenomena postmodernisme khususnya. Itu ada banyak itu. Apalagi khususnya lagi dari pemikir-pemikir Jerman, karena dia memang lulusan Jerman ya, itu doktoralnya di sana. Dan yang Seperti Sokrates ini ditulis oleh Yayan Sofian namanya. Kemarin aku sudah berteman dan sempat kasih tahu bahwa aku sedang membaca bukunya dan dia senang sekali gitu. Dia banyak memang memfokuskan tulisan-tulisannya ke soal ini, bagaimana sih mempertahankan kemanusiaan kita di tengah maraknya penumpukan informasi oleh AI, ChatGPT dan segala macam gitu. Jadi aku baca 2 buku ini gitu. Nah, cuman mereka berdua buku ini sebetulnya diikat oleh, ya teman-teman bisa analisis sendiri ya dari penjelasanku, diikat oleh satu hal, yaitu soal bagaimana sih cara mempertahankan kemanusiaan kita di era digital itu. Itu yang mengikat kedua buku ini gitu. Cuman bedanya adalah buku ini sangat teoritik, sangat filosofis gitu. Dia mencoba menjawab beberapa pertanyaan besar yang abstrak tapi sangat filosofis. Misalnya, apa sih yang disebut manusia di era digital ini? Apa sih bedanya dengan definisi manusia ketika kita belum masuk ke era digital sekarang gitu. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan kebebasan gitu? Kebebasan di era sebelum digital dengan sekarang itu apa kira-kira bedanya gitu? Ya, jadi apa sih masalah kita gitu? Masalah yang sangat baru gitu di era digital ini gitu. Dan itu dia mencoba menguji semua itu melalui teori-teori filsafat, misalnya dari Aristoteles gitu, yang sebelum Masehi, sampai kemudian pemikir-pemikir pasca modernis, misalnya seperti
Martin Heidegger, kemudian ada juga Hannah Arendt yang muridnya yang kalau nggak salah juga mereka sempat punya skandal kayak gitu. Kemudian Hannah Arendt sama siapa lagi satu ya? Aku lupa. Intinya buku ini sangat menguji teori gitu. Teori-teori Walter Benjamin yang konsepnya tentang aura itu. Nah, jadi dia mencoba mengajak kita untuk memahami manusia di era digital ini menggunakan teori-teori itu gitu. Nah, yang menarik adalah sebetulnya teori-teori yang dia angkat dari Martin Heidegger, Hannah Arendt maupun Walter Benjamin sebetulnya teori-teori yang tidak secara langsung membahas era digital karena mereka teori-teori itu dilahirkan di masa-masa yang belum ada era digital. Jadi dia mencoba menafsirkan ulang kayak gitu. Jadi itu yang menarik gitu. Jadi ada semacam upaya dia untuk merefresh kayak gitu. Teori-teori itu bisa kok dipakai untuk kondisi sekarang kayak gitu. Jadi itu buku ini teoritik. Nah, tapi kalau yang ini dia tidak jelimet gitu, tidak mencoba menguji teori. Kalaupun dia menguji teori yang dia pakai cuma satu, yaitu teorinya Socrates. Gitu kan, Socrates kan sangat terkenal dengan dialognya ya. Dia kan nggak metode dialog, dia kan nggak melahirkan teori. Dia melahirkan satu metode dalam cara bagaimana kita berdialog, bagaimana kita bisa melahirkan satu diskusi yang tiba pada kesimpulan yang jernih. Kayak gitu. Jadi Socrates kan begitu. Jadi ini buku yang sangat how to dan sangat motivasi. Jadi buku-buku motivasi lah masuk ke situ gitu. Yang walaupun aku pribadi sebetulnya nggak begitu suka dengan buku motivasi ya. Cuman untuk yang ini aku kecualikan karena memang aku punya apa istilahnya ya, tujuan kenapa baca buku ini. Ini akan sangat berguna buat aku yang setiap tahun juga sering meneliti gitu. Jadi dari beberapa isi di buku ini akan sangat berguna bagaimana caranya misalnya nanti kalau aku meneliti itu mengajak informanku ngobrol tapi sekaligus menggali informasi, mengajak dia untuk mempertanyakan jawabannya sendiri gitu. Jadi ini ada beberapa misalnya khusus tentang ada 6 metodenya Socrates dalam kalau kita diskusi gitu. Misalnya 6 itu misalnya ada yang disebut dengan yang pertama adalah definisi. Jadi kan kalau kita diskusi sering kan mengarah kepada perdebatan yang nggak jelas. Karena dari awal definisi kita tentang tema yang kita debatin itu nggak satu. Nah, menurut dia bereskan dulu definisinya. Kalau kita bicara definisi MBG, oke, definisi MBG apa dulu? Kayak gitu. Terus yang kedua soal bukti gitu. Buktinya apa? Kayak gitu. Kenapa kamu mengatakan bahwa MBG itu buruk? Apa buktinya misalnya? Kemudian yang ketiga baru ke asumsi. Misalnya kan kalau kita punya pendapat, biasanya kita lupa memeriksa pendapat saya dasarnya apa, kuat apa tidak, gitu kan. Setelah itu baru kemudian mengacu ke aku mungkin kalau aku lupa nggak usah aku teruskan. Intinya ada 6 poin yang menurutku akan sangat berguna buat kepentinganku sendiri gitu. Jadi di luar dari tujuan buku ini memperkenalkan metode dialog itu, di luar dari itu aku juga punya tujuan subjektif gitu, dan ini akan sangat membantuku. Nah, aku mau cerita sedikit. Tadi kan aku bilang bahwa buku ini dia menguji teori-teori filsafat gitu dari Hannah Arendt, dari Walter Benjamin. Walter Benjamin itu seorang filsuf yang dia salah satunya itu sangat concern dengan urusan bagaimana sih dunia seni di era digital ini gitu, di dunia modern. Ketika dulu seni, karya seni misalnya seperti lukisan itu kan hanya ada satu. Gitu kan? Ya. Tapi ketika ada fotografi ternyata dia sudah bisa direproduksi. Nah, itu sampai segitunya dia mencoba memikirkan itu. Apa kira-kira gitu. Nah, cuman kan era digital kan lebih masif lagi gitu. Nah, dia membahas itu.
Tapi aku tidak akan bahas itu. Hannah Arendt aku akan lewatin, Walter Benjamin aku lewatin, Aristoteles aku lewatin. Yang aku menarik di sini adalah teorinya Martin Heidegger tentang ada dan waktu. Dasein and Daseit. Aku lupa, nggak ngerti bahasa Jermannya. Intinya dia itu filsafat ada dan filsafat tentang waktu, ya kita tahu itu ada filsafat yang berhubungan dengan metafisika. Gitu. Jadi Martin Heidegger itu adalah seorang filsuf atau yang kita sebut sebagai ahli metafisika atau metafisikus. Nah, jadi dalam teorinya dia yang nanti akan coba dihubungkan dengan kondisi manusia di era digital, teorinya dia kayak gini. Kalau di dalam agama-agama, khususnya agama Samawi gitu ya, dari agama langit gitu, biasanya kan dipercaya bahwa manusia ada di bumi ini karena dia dari Tuhan diciptakan, tapi karena melanggar kayak gitu ya, kemudian dia terlempar. Nah, tapi kalau menurut Martin Heidegger, manusia itu tidak diciptakan oleh Tuhan, tapi dia langsung terlempar begitu saja gitu. Jadi dia mengumpamakan ibaratnya seperti seorang tentara yang diturunkan dari pesawat di sebuah medan perang, tapi medan perang itu asing. Dia nggak tahu, jadi tentara itu bingung gitu. Nah, jadi keterlemparan itu modelnya kayak begitu. Manusia itu langsung terlempar begitu saja tanpa pernah tahu dia ini apa, tanah apa, gitu. Nah, sehingga ada keterlemparan itu menciptakan semacam keterasingan jadinya. Jadi itu keterasingan itulah yang kemudian nanti diatasi dengan yang disebut dengan keseharian. Apa yang dimaksud dengan keseharian itu? Dibangun oleh sesuatu yang sifatnya rutinitas, familiaritas, dan habitus. Jadi kan misalnya, karena untuk menciptakan keterasingan itu, manusia mulai kemudian menciptakan sesuatu yang bisa membuat dia menghilangkan rasa terasingnya, gitu, yaitu menciptakan alat-alat, kayak gitu kan, bagaimana cara menciptakan api, dia bikin sendiri, bermain dengan alat-alat, kayak gitu. Jadi mulai menciptakan sesuatu yang familiar gitu ya. Karena sering dilakukan jadi familiar. Karena begitu familiarnya menjadi habitus, kebiasaan. Nah, persoalannya katanya ada kondisi ketika manusia ketika dia mulai sibuk dengan keseharian itu, dia lupa asal mulanya dia sebagai manusia yang terlempar. Gitu. Nah, jadi keterlemparan itu disebut dengan momen otentisitas, dan keseharian itu momen inautentisitas yang tidak otentik, kayak gitu. Nah, kayak gitu kan, jadi modelnya gitu. Nah, sebetulnya masih ada detailnya, tapi aku nggak usah ke sana gitu. Itu dasarnya ya, teori dasarnya. Dan menurut Budi Hardiman ini cocok gitu untuk menganalisa manusia di era digital. Misalnya gini gitu ya. Cuman memang ada perbedaannya. Di dunia digital kita bisa terlempar berkali-kali. Bisa ada di di momen yang misalnya kita nge-zoom nih saat ini misalnya ya, tapi di saat yang sama juga kita bisa nelpon dengan tetangga kita, keluarga kita, di saat yang sama juga kita berada di Zoom yang lain. Jadi kita terlempar ke banyak ruang di manusia digital ini gitu. Cuman itu bedanya. Kan kalau keterlemparan yang tadi itu sebetulnya keterlemparan yang mensyaratkan satu tempat itu, tempatnya satu, dan yang terlempar itu adalah korporil gitu. Korporil itu adalah dari dua kata, korpo dengan real. Korpo itu korpus, jiwa, jasad gitu, materi gitu. Nah, jadi sementara di dunia digital itu yang terlempar itu bukan kita, tapi diri kita yang lain, kayak gitu kan. Dan momen lain di dalam keterlemparan itu juga, tubuh itu nanti bisa mati. Tapi kan kalau di media sosial kan ya kita nggak bisa mati gitu, kayak abadi gitu. Banyak almarhum kan di media sosial sebetulnya ya, kayak gitu kan. Nah, kalau kita hubungkan misalnya ya teori tadi itu, kita terlempar di dalam media sosial itu ya, dan kita merasa asing di sana, mengalami ambivalensi. Kan ambivalensi yang dimaksud adalah bahwa
permasalahan kita di media sosial itu adalah permasalahan presence, kehadiran. Kayak gitu ya. Yang bisa hadir di banyak ruang pada saat yang sama yang disebut di buku ini sebagai omnipresence, kehadiran yang banyak pada saat yang sama gitu. Jadi itu ambivalensi kita. Nah, persoalannya adalah kalau kaitkan dengan teori tadi, kita lupa. Jadi kan kita di sana kan chatting, kita ingin tahu, kita chatting gitu melahirkan rasa ingin tahu. Jadi gitu terus, gitu ya. Jadi berputar terus kan gitu kan. Jadi kita mengkonsumsi media sosial sampai kita lupa bahwa kita sebenarnya terlempar gitu. Momen otentik itu kita lupa. Kita fokus ke momen keseharian itu, momen bermain-main di sana. Kayak gitu kita lupa bahwa sebenarnya ada tujuan kita, sebetulnya kan ada kondisi otentik kita gitu di sana. Maksudnya adalah sederhananya kayak gini. Kita lupa bahwa media sosial itu hanya alat sebetulnya pada awalnya. Sampai kita lupa terus tujuan tadi alat itu apa? Ya kita nggak pusing lagi karena sudah berada di dalam lingkaran itu. Lingkaran bingkai namanya, pembingkaian. Gitu ya, pembingkaian itu yang disebut dengan dalam bahasa Jermannya Gestel. Nah, kita manusia sekarang itu di era digital itu masuk ke dalam pembingkaian itu, Gestel itu, melupakan yang otentik, tapi kemudian bermain-main dengan alat itu tanpa lupa bahwa itu hanya alat, kayak gitu. Nah, menurut dia itulah bahwa kita di sana tidak lagi menjadi manusia. Kenapa bisa seperti itu? Manusia dalam definisinya Martin Heidegger itu manusia yang yang pertama dia dia menyadari bahwa dia sebenarnya terlempar, ada tujuan kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah manusia itu sebetulnya adalah makhluk yang berpikir. Tapi oleh Martin Heidegger dia membedakan dua macam berpikir. Pertama adalah berpikir model kalkulatif dan yang kedua adalah berpikir model reflektif. Nah, cuman lucunya adalah berpikir model kalkulatif ini oleh Martin Heidegger itu bukanlah berpikir, malah dia adalah lari dari berpikir. Maksudnya kayak gini, berpikir nggak kita di media sosial? Kan nggak, mau tahu sesuatu tinggal di searching. Yang berpikir siapa? Kita atau Google? Enggak kan? Ketika kita pengen melakukan sesuatu, berpikir nggak kita? Ya segala kehidupan kita sudah ada tombolnya. Bahkan sebentar lagi untuk menggosok gigi sudah ada tombolnya sendiri. Kayak gitu kan? Jadi sekarang kita sudah terhubung ke dalam ada satu istilah namanya itu Internet of Things. Segala sesuatu terhubung ke internet. Jadi kita nggak berpikir lagi. Kadang misalnya ketika kita menjadi operator sesuatu, kita merasa diri kita berpikir misalnya ya. Padahal enggak, kita hanya mengikuti pola sistem itu. Nah itu kan yang terjadi sekarang, jadi kita nggak berpikir, kita hanya mengikuti sistemnya saja. Nah jadi itu menurut dia itu bukan berpikir yang murni. Yang menurut berpikir nggak bisa disebut berpikir yang kalkulatif itu. Nah yang reflektif inilah yang disebut oleh Martin Heidegger model berpikir yang sangat manusia. Yang reflektif tapi bukan yang refleks. Manusia sekarang kan berpikirnya refleks bukan reflektif katanya. Ya udah kaget langsung pencet misalnya ya. Kaget dengan satu rasa penasaran langsung Google apa ini gitu. Jadi yang berpikir itu bukan kita lagi. Nah gitu. Jadi yang dimaksud dengan berpikir reflektif oleh Heidegger itu adalah berpikir yang kita betul-betul fokus gitu kan, ada diri kita di sana gitu. Nah, jadi yang menarik dari Martin Heidegger dari soal keterlemparan itu, soal kita perlu menyadari momen otentik dan inautentik kita adalah bahwa ingat bahwa tadi itu hanya alat yang membantu kita. Jadi dia tidak mengajak kita untuk membenci dunia internet dan segala macam. Toh dia cuma alat gitu. Nah, lebih jauh nanti dia akan bicara soal jempol kita, tapi dia sudah masuk ke teorinya Aristoteles sebetulnya, bahwa jempol kita sebetulnya bisa kita pakai untuk urusan-urusan etik dan moral gitu. Jadi kan makhluk digital atau homo digitalis gitu ya. Jadi kan perkembangannya dari Homo sapien gitu yang Yuval itu, Homo sapien nanti kan berkembang menjadi Homo digitalis gitu. Homo digitalis itu digital itu kan sebetulnya ya jari. Digitum itu kan artinya jari.
Ya, jadi manusia yang sekarang udah berpikir dengan jari kayak gitu. Nah, jadi buku ini mencoba membawa kita ke sejarah perkembangan manusia dari dia kategorinya Homo sapien kemudian menjadi Homo digitalis gitu. Jadi itu yang menarik menurutku. Cuman memang karena ini buku filsafat menurutku ya, yang walaupun aku rasa dia tetap berupaya semaksimal mungkin untuk membuatnya sesederhana mungkin, tapi tetap saja ya buku filsafat adalah buku filsafat, pasti butuh berpikir gitu. Jadi menurutku buku ini perlu kita apresiasi karena secara struktur itu dia berupaya banget gitu, alurnya jelas. Misalnya di awal pembuka dia akan bilang ke pembaca bahwa kita akan membahas ini pakai teori ini. Kayak gitu ya. Terus kemudian itu dia eksplorasi. Terus nanti di penutup dia mengajak kita lagi. Oke, tadi kita sudah mendiskusikan apa? Tadi kita sudah merangkum lah istilahnya. Setelah itu karena biasanya kalau ada tulisan yang sifatnya masalah, dia juga menawarkan solusinya apa. Jadi di bagian situ menurutku sangat worth it gitu, sangat perlu diapresiasi. Yang walaupun menurutku bukan salahnya dia ketika memang kelihatan berat gitu. Yang namanya filsafat kan pasti berat ya. Berpikir kan memang harus berat kan ya gitu. Tapi aku yakin teman-teman yang punya rasa penasaran, pengen tahu tentang pengen tahu gitu. Bukan pengen tahu, misalnya pengen memahami manusia di era digital menggunakan teropong filsafat, menurutku ini cukup bagus, dipakai pintu masuk yang bagus gitu. Jadi itu sih teman-teman, kalau yang ini tadi udah aku jelasin ya, gitu. Ini sekali duduk bisa dibaca, tapi bahasanya lebih sangat sederhana seperti ngomong gitu. Jadi dia nggak ada bahasa-bahasa teoritik, nggak ada. Jadi itu teman-teman dari saya, ini 2 buku yang bagus menurut saya. Teman-teman yang mau memahami manusia di era digital bisa baca 2 buku ini sebagai alternatif. Oke, demikian. Berikutnya saya serahkan ke sebelah saya. Oke, sore teman-teman semuanya. Sore ini saya membawa 2 buku yang sedang saya baca. Ini sangat tebal karena saya baru baca dikit. Buku yang pertama yang saya mau ceritakan itu adalah kumpulan cerpen kenang-kenangan seorang wanita Kesini pemalu nggak masuk frame dari W.S. Rendra. Iya. Bisa satu di sini. Kenapa saya memilih buku ini? Sebenarnya kemarin-kemarin saya kan sudah habis bacaan gitu. Jadi saya melihat-lihat buku-buku di perpustakaan ini yang sangat lengkap. Ternyata ada bukunya Rendra dan kumpulan cerpen gitu. Kebetulan akhir-akhir ini saya banyak membaca kumpulan cerpen. Dan membaca bukunya Rendra ini di sini ada 15 cerpen, saya baru baca 11, hampir 12. Dan hampir semuanya itu menurut saya hampir mirip sama cerpen-cerpen tahun 2020-an lebih. Karena ini kan ditulis tahun 50 sama 60-an gitu. Tidak jauh berbeda. Kemarin saya baru baca kumpulan cerpennya Laksmi, tidak terlalu berbeda ternyata sama kumpulan cerpennya Rendra. Yang saya suka juga di kumpulan cerpen ini, dia lumayan eksperimental mungkin. Nggak tahu sih, mungkin karena saya baru baca pertama ya kumpulan cerpennya. Kayak sangat banyak gitu idenya. Ada cerpen yang hantu-hantu yang malang. Di sini diceritain kalau hantu itu sama seperti manusia gitu. Dia bisa punya pikiran dan mereka bisa berstrategi untuk menakuti manusia. Terus juga di sini ada cerita cinta juga tentang penyair dan seorang gadis yang menurut saya lumayan ngepop ya pada tahun segitu. Ternyata ada kumpulan cerpen yang sering saya temui akhir-akhir ini gitu. Terus di sini juga ada yang baru-baru saya baca tadi siang, itu judulnya adalah Ia Melagu Merdu Sekali, bercerita tentang anak 10 tahun yang dia sebatang kara hidupnya dan jadi pengemis. Terus dia kayak sehari-harinya itu mencari-cari makan itu dengan cara mengemis gitu. Terus di endingnya dia langsung meninggal si anak ini. Dan dari semua cerpen yang saya bacain dari 11 ini, saya menemukan kesamaan kenapa endingnya itu kayak terkesan buru-buru gitu dan cepat. Saya tidak tahu juga ya, kayak misalnya di cerpen yang Ia Melagu Merdu Sekali, di situ diceritain kalau anak ini dia suka main suling bambu, tapi endingnya dia tiba-tiba meninggal dan tidak ada kaitan sama suling itu. Sama juga kayak di cerpen yang hantu tadi,
tiba-tiba hantunya kayak kalah sama manusia dan dia pergi aja. Tapi yang membuat saya suka sama cerpen ini kenapa? Membaca cerpen tahun 50 dan 60 ini kan baru ya untuk saya, dan ternyata tidak ada perbedaan gitu sama cerpen-cerpen yang sekarang. Tapi masih banyak juga sih kata-kata yang tidak familiar yang saya temuin kalau di kumpulan cerpen sekarang, seperti dia tuh tulisnya itu kayak jemu, terus kesukaran, terus kemenakan gitu, terus kayak syahdan, selalu sering banget dia menggunakan syahdan gitu. Iya. Sedangkan di cerpen-cerpen yang akhir-akhir ini tidak ada. Udah itu saja sih untuk cerpen W.S. Rendra ini. Sebenarnya saya ingin membaca karyanya dia sebenarnya, bukan karena dia terlalu apa gitu buku cerpen ini. Ternyata oke, bagus juga ternyata karyanya Rendra. Yang kedua adalah buku tebal ini, judulnya Kura-kura Berjanggut. Kenapa saya membaca ini? Kemarin saya menemukan buku ini di sini dia, dan sangat eye-catching karena sangat tebal. Terus pas saya baca saya kira dia akan berat gitu. Ternyata tidak, kebalikannya justru. Jadi pas saya baca awal-awal dengan sudut pandang orang pertama, oke, kok dia sangat sangat kayak buku-buku yang gampang dicerna gitu. Kayak bercerita tentang Kesultanan Aceh, kerajaan Darudunya, tidak salah, dengan sudut pandang orang pertama gitu. Jadi kenapa dia menarik menurut saya, karena ini kan cerita tentang kesultanan tapi sudut pandang orang pertama. Jadi kita kayak tidak diberikan banyak banget informasi. Jadi kita kayak benar-benar mengikuti kacamata satu orang ini yang menjadi penjaga mercusuar tapi juga sekaligus mata-mata dari sultan. Yang kata Bang Ded kan kemarin ini memang ada kerajaan kesultanan ya kan. Kerajaannya kayak dari kisah nyata. Di mana di sini tuh kayak ada politik-politik kesultanan, dan ada yang dibunuh, ada pengkhianat dan lain-lain. Dan Kura-kura Berjanggut ini sejauh yang saya baca itu merupakan kalau tidak salah dia itu ada kumpulan dari yang main sirkus. Tapi yang main sirkus ini ditulisin di sini tuh adalah pembunuh bayaran yang mau mengincar nyawa sultan gitu. Menarik kenapa? Karena ini sejarah dan ringan di sudut pandang orang pertama, jadinya saya untuk mendapatkan informasi tambahan itu harus searching sendiri gitu. Tidak yang sudut pandang orang ketiga semua dijelasin langsung, jadi terlalu banyak informasi jadinya malas lanjut gitu. Itu sih. Dia tebal tapi sangat seru menurut saya. Sudah sampai halaman berapa? Baru halaman 39. Karena membaca ini jadinya saya tidak, nanti akan saya lanjutkan, sepertinya akan saya pinjam yang ini. Tapi narasinya unik ya? Iya, unik dia. Kayak sangat ringan dan mengalir. Padahal dengan buku setebal. Oke, Oke, saja. Oke, terima kasih. Berikutnya langsung ke Om Sik. Oke, terima kasih. Jadi saya lagi sedang membaca dua buku ini. Yang pertama Riset Indonesia, terus gimana bacanya nih ya? Siejah. Jadi gitu. Yang mana duluan ya? Yang ini duluan ya. Jadi ini novel. Cuma yang unik dari novel ini di dalamnya gitu ya. Dia ada fakta sejarah dan dibalut dengan fiksi gitu. Nah, kalau sudut pandang tokohnya ini sudut pandang orang pertama, jadi si Saijah ya. Ya itulah. Saijah. Makanya ini dah, Pak. Si Saijah ini dialah tokoh utamanya gitu. Tokoh utamanya dia bercerita. Yang unik dari cara berceritanya itu, jadi dia nulis ini seperti catatan perjalanan. Gitu. Catatan perjalanan sangat detail sekali. Terus di situ ada fakta-fakta sejarah. Terus si penulisnya memang orang Hindia berarti ya, karena belum ada Indonesia, jadi orang Hindia Belanda. Jadi penulisnya ini Nico Ving ini lahirnya di Surabaya
Dan isi cerita di buku ini dia tokoh utamanya itu adalah ibunya gitu, ibunya si Nico Fink ini gitu. Dia bercerita tentang perjalanan ibunya ternyata gitu. Dari judulnya gitu ya, melintasi tapal batas kepicikan kolonial. Jadi di awal-awal cerita ini gitu, karena si Saijah ini awalnya dia orang Belanda yang hidup besar di desa di Belanda gitu. Jadi dia orang kampungnya di sana lah gitu, orang tradisionalnya di sana di Belanda. Terus dia pergi ke Hindia Belanda itu karena dia ini seorang guru gitu. Jadi dia ada kayak semacam perekrutan guru gitu, terus dia dapat dan ditempatkan lah di Hindia Belanda. Cuma di awal-awal dia sering spill kalau si Saijah ini sering baca buku karya-karyanya Multatuli gitu, Max Havelaar. Itu menariknya gitu. Jadi di awal-awal ini dia selalu pandangannya dia tentang Hindia itu dia dapat dari Multatuli itu. Terus jadi saya ngelihat menariknya buku ini dia menjembatani gitu ya dari benua Eropa dan kehidupan orang di India. Jadi ini latarnya memang latar kolonial gitu. Jadi gimana kehidupannya dia di Belanda sana dan ketika dia di Hindia gitu. Apa sih perbedaannya gitu di situ. Terus dia melihat sesuatu yang yang bagi dia kepicikannya kolonial ini apa sih gitu. Apa sih perbedaannya gitu. Jadi kita disuguhkan fakta-fakta sejarah gitu di sini. Jadi di Belanda itu seperti apa, di Hindia ini seperti apa. Jadi orang-orang Belanda yang ke Hindia itu apa sih tujuannya ke Hindia gitu, dan itu macam-macam gitu. Ada yang dia ke sini untuk mencari kekuasaan, ada yang seperti dia misalnya gitu, dia murni kemanusiaan gitu, karena dia untuk mengajar gitu. Dia enggak punya visi-visi yang untuk menguasai apa gitu. Tapi setelah dia sampai di Hindia, dia diperlakukan beda gitu seperti dia di Belanda. Kalau di Belanda dia warga biasa, dia orang desa gitu loh. Tapi ketika di Hindia dia berbeda gitu. Jadi dia ketika di sini dia punya pembantu, terus dia tinggalnya di rumah yang terbilang mewah di zaman itu gitu. Kayak gitu. Jadi banyak orang-orang Belanda yang datang ke Hindia tuh karena perlakuan itu gitu. Nah, jadi di sana dia bercerita gitu dengan narasi seperti catatan perjalanan. Jadi dia menceritakan kota-kota yang dia lalui, terus perjalanannya dia ya karena naik kapal gitu ya dari Belanda ke Hindia, terus negara-negara yang dia lewati itu diceritakan detail gitu. Kenapa? Jadi setiap negara-negara yang dilewati itu selalu ada fakta sejarahnya yang dia ceritakan di sana. Misalnya dia yang lewatin padang pasir gitu. Dia sampein gitu di sini padang pasir ini begini, di sini lokasinya gini, di sana pernah ada kejadian apa gitu. Terus nanti sampai dia di Hindia pun seperti itu gitu loh. Jadi dia sampai di Batavia, terus dia bercerita tentang Batavia, tentang Tanjung Priok gitu. Terus nanti dia ke Manado, itu juga sama, dia bercerita tentang Manado. Jadi kota-kota yang dia lalui atau dia tinggali itu selalu diselipkan fakta-fakta sejarah gitu. Jadi kita baca novel ini seperti baca buku sejarah, cuma dibalut catatan perjalanan gitu. Dan dia punya anak gitu, si Saijah ini ya, namanya Nico ini gitu. Dan lahirnya di Surabaya gitu. Kenapa di Surabaya? Itu di situ sih dia diceritakan gitu ya, menariknya gitu perbedaannya warga kolonial itu seperti itu. Jadi
zaman itu gitu ya. Jadi memang apa ya, mereka melihat orang pribumi itu rendah gitu. Dia mandang orang pribumi itu rendah sekali gitu, dari peradabannya apa kayak gitu. Nah, cuma di buku ini dia bercerita tentang sejarah Nusantara gitu. Gimana sih? Jadi dia kayak apa ya? Melawan pikiran-pikiran orang-orang kolonial, orang Belanda yang merendahkan gitu. Sebenarnya sih maksudnya Nusantara ini punya hal-hal yang tidak rendah sebenarnya gitu, dari sejarah-sejarahnya gitu. Dan dia masukin dan lengkap sekali. Seperti dia sampai di Surabaya, dia tinggal di Gresik, dia ceritakan kenapa apa sih keunggulannya dari Gresik, orang-orangnya seperti apa sih gitu. Dan kota-kota di seputaran Surabaya gitu, kayak Sidoarjo itu lokasi penghasil kerupuk kayak gitu, dia jelaskan gitu. Terus nanti dia tinggal di Malang, dia ceritakan juga fakta sejarahnya dan apa, misalnya kayak kenapa sih namanya Malang gitu, kenapa sih kota ini dinamakan Malang. Ternyata dia ceritakan sejarahnya begini, kenapa sih kok orang Malang itu seperti ini, seperti itu. Nah, gitu. Itu sih menariknya dari buku ini gitu. Dan cara berceritanya juga dia tidak berat, mengalir ya. Jadi seperti catatan perjalanan, apa semacam catatan harian gitulah. Jadi cara nulisnya gitu. Itu ya sih dari buku ini. Terus yang selanjutnya riset Indonesia. Ya memang buku ini kenapa saya baca, karena ada sesuatu yang harus baca dari buku ini. Gitu. Jadi ini buku catatan jurnalistik dari 4 orang jurnalis yang melakukan ekspedisi gitu. Jadi buku ini kumpulan dari 3 ekspedisi Katulistiwa, ekspedisi Biru, ekspedisi Indonesia Baru. Nah, jadi ini buku ini semacam tandingan gitu ya buat apa ya, narasi pembangunan Indonesia gitu. Jadi dia melihat fakta, dia keliling Nusantara melihat kejadian-kejadian apa gitu, kesenjangan sosial dan sebagainya gitu. Terus yang menarik dari buku ini, dia mengawalinya dengan isu air. Kenapa air? Di situ saya tepat menariknya gitu, karena kita sudah tidak berdaulat lagi dengan air kita gitu. Jadi kita baca ini diajak berpikir, oh iya ya, kok air kita bayar ya, kayak gitu. Dan dikasih lihat juga siapa sih orang-orang terkaya di Indonesia gitu. Dan orang-orang terkaya di Indonesia ini semua orang-orang yang usaha atau bisnisnya di air mineral, kayak gitu. Terus yang menariknya juga dari buku ini, dia kan ada 4 orang gitu ya, 4 orang jurnalis dari 4 generasi yang berbeda. Sudut pandangnya antar generasi ini berbeda gitu. Jadi itu tepat menariknya gitu. Dari Gen Z ada, milenialnya ada, boomersnya ada, terus gen apa ya, 1X ya? Ya X gitu. Sama nanti karena ini karya jurnalistik ya, jadi kita bacanya ya seperti baca informasi gitu loh. Ada sesuatu ini gitu. Narasinya juga jurnalistik sekali gitu. Mungkin sangat dianjurkan atau gimana ya, kayaknya semua kita harus baca ini sih untuk melihat fakta-fakta Indonesia sebenarnya. Dan kenapa namanya riset Indonesia gitu, karena kalau dari buku ini ya, alasannya mereka pakai kata riset itu karena ya harus harus dibenahi dari awal gitu untuk menyelesaikan problem-problem ini gitu. Karena enggak bisa sekedar satu problem ini diselesaikan, tapi dia sangat mendasar, dan yang paling mendasar itu tentang air.
karena tanpa air kita tidak bisa hidup loh nih. Dan air kita sudah tercemar kayak gitu. Misalnya kayak di perusahaan-perusahaan air minum di daerah gitu ya, rata-rata kan ngambil sumber airnya itu kan dari sungai yang disuling. Kenapa sih tidak dari mata air? Karena mata air itu sudah diberikan ke perusahaan-perusahaan air mineral itu. Jadi air itu kita mahal, jadi kita beli jadinya kan gitu. Untuk minum pun kita beli gitu. Kayak gitu. Nah, itu aja sih mungkin dari 2 buku ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Om Zik atas tinjauan kembali. Oke, berikutnya ke Mbak Iin. Silakan Mbak Iin. Baik. Hai semua. Hai. Sebenarnya belum ada buku yang aku selesaiin karena masih sibuk riset. Tapi di sini aku mau mereview satu esai panjang karya Martin Suryajaya yang judulnya Sastra Indonesia sebagai Teori Sastra Dunia. Jadi ini esai yang sangat menarik ya, karena dia mempertanyakan 2 hal. Yang paling besar, mengapa kita itu mengandalkan teori-teori dari utara global gitu. Mengapa negara-negara selatan global mengandalkan teori-teori dari utara global, dan mengapa sastra Indonesia belum bisa mendunia. Nah, dia menelusuri itu tuh dari kayak gimana dulu di zaman Hindia Belanda itu orang-orang Belanda itu yang menulis ulang gitu, kayak misalnya babat atau hikayat milik kita, mereka yang menulis ulang gitu. Jadi dia orang kolonial lah yang memproduksi pengetahuan buat kita gitu. Terus apa yang dibawa, apa yang terjadi di kita dulu di zaman Hindia Belanda itu dibawa ke Eropa gitu untuk diteliti dan sebagainya. Terus mereka yang membentuk teori itu gitu. Kemudian diekspor lagi ke kita gitu. Jadi itu yang menyebabkan ketergantungan kita sampai sekarang dengan teori-teori dari luar. Terutama kalau teman-teman yang masih kuliah kan pernah ngalamin ya, misalnya kalau saya sendiri pernah ngalamin kayak menemukan sesuatu yang beda dengan teori di lapangan. Misal di lapangan nemuin apa gitu yang tidak sesuai dengan teori, dan itu dosen tuh kayak nggak suka gitu kan, harus sesuai dengan teori gitu loh. Misal saya menemukan suhu abalon itu bisa hidup di atas yang tidak tercatat di buku teori, tapi si dosen tidak terima, harus sesuai dengan yang teori gitu. Jadi di kita itu kita belum mampu menteorikan sendiri praktek kita gitu, masih terus mengandalkan dari luar, sehingga itu produksi pengetahuan itu tidak ada gitu. Nah, karena itu dan itu berpengaruh ke sastra kita, di mana kemudian sastra kita tuh belum bisa mendunia. Dan Martin kasih contoh misal realisme magis. Kenapa Amerika Selatan tuh bisa mendunia gitu, dan semua orang merasa relate dengan realisme magis sastra itu, karena di sanalah lahir produksi pengetahuan sendiri gitu. Tidak hanya sastra, dari bidang-bidang lain gitu banyak kita ketahui ahli-ahli lain, dan itu kenapa realisme magis bisa menjadi suatu yang universal gitu. Nah, kalau di Indonesia pertanyaan tentang gimana menduniakan sastra Indonesia sementara kita pun belum mampu gitu menteorikan sendiri praktek kita gitu. Masih mengandalkan hal luar, terus apalagi ya? Ya gitu kan, terus dan katanya tidak ada bom sastra tanpa bom teori. Dan terutama gini ya, menurutku kenapa kayaknya terlalu angan-angan kalau kita ngarep sastra Indonesia mendunia itu, karena kita lihat aja dunia pendidikan kita kan yang diutamain apa? MBG coba. Terus di perguruan tinggi pun kalau orang dosen-dosen tuh dipaksa nulis jurnal sebagainya, itu kan untuk cuma sekedar ini ya, apa namanya, akreditasi. Iya, bukan untuk memproduksi pengetahuan gitu. Jadi aku pikir kalau kita berangan-angan sastra Indonesia bisa mendunia itu kayaknya masih sangat jauh kalau kita berkaca pada dunia pendidikan kita sekarang ya, di mana MBG lebih diutamain gitu. Cita-citanya kita mendunia.
Jadi kayaknya ya dunia pendidikan kita lah yang harus dirombak habis-habisan kalau kita mau sesuatu yang dari Indonesia tuh juga bisa dilihat oleh dunia gitu. Seperti realisme magis dari Amerika Selatan. Itu saja sih. Terima kasih. Oke, selalu menarik. Oke, langsung aja sebelahnya. Oke, langsung aja. Setelah ini saya mau review salah satu bukunya Ardi Muhammad. Nah, Ardi Muhammad ini saudaranya si Alfi. Alfi ini karyanya Loneliness, pernah saya baca dulu. Nah, terus ini kebetulan bukunya Ardi Muhammad ini self improvement. Ini yang seri What's Wrong About Your Self Healing. Sebenarnya ini ada tiga buku yang seri ini. Ada yang What's Wrong About Your Life, terus yang ini sama yang satu lagi saya lupa judulnya. What's wrong about you? Kenapa saya baca buku ini? Karena tertarik aja sih. Si Ardi ini kan lulusan psikolog. Nah, dia tuh bahas segala sesuatu yang terkait self healing itu di sini dengan pembahasan yang kalau buat kita yang Gen Z tuh enak aja gitu, ngalir. Dia tuh apa ya, bikin kita mungkin bisa aja kayak open minded gitu. Soalnya kalau menurut yang saya lihat, kebanyakan yang seusia saya kalau lagi stres tuh cuma menyalahkan satu sisi tanpa dia membenahi sisi lainnya gitu. Jadi nggak mempertimbangkan, oh kenapa ini begini karena gini gitu. Nah, kalau si Ardi ini ngajak kita buat mikir lagi, kalau segala sesuatu yang bikin stres, entah itu kayak insecure atau mungkin kepribadian kita yang terbentuk karena pola asuh orang tua, intinya semua itu dibahas di sini. Nah, yang bikin part yang paling saya suka itu yang bahas tentang mana dia? Insecurity. Nah, kalau orang biasanya nyuruh kita buat nggak insecure, kalau si Ardi ini nyuruh kita buat menghadapi insecurity sendiri. Kayak kita cerna gitu. Soalnya dia bilang insecurity itu diperlukan sebenarnya. Nah, kenapa diperlukan? Karena biar ada dorongan kita. Kalau kita pernah melalui anggap aja satu bukit. Kalau kita pernah melalui satu bukit, otomatis kita bisa melalui gunung yang lebih besar gitu. Nah, begitu juga dengan hal-hal yang dibahas sama Ardi gitu sini. Itu aja sih. Ini cocok dibaca buat siapa ya? Gen Z sih. Gen Z ya. Oke, terima kasih, cocok buat saya. Oke, langsung sisa 2 ya. Silakan. Ini karena pengaruh puasa pada lemas semua ngambil lagi. Sore semuanya. Jadi di sini saya akan mengulas buku Sendiri karya Terelie. Jadi buku ini saya beli waktu itu karena FOMO aja. Karena FOMO, soalnya dia baru-baru keluar waktu itu. Kayak judulnya Sendiri gitu. Dia mengisahkan seorang suami yang ditinggal sama istrinya. Jadi latar dari buku ini tuh tahun 2050-an, yang dimana di sini dikisahkan di tahun 2050 itu teknologi udah pada canggih, kayak digambarin mobil-mobil itu udah nggak pakai bensin, nggak pakai roda, jadi dia pakai teknologi magnet. Mobil-mobil tuh pada melayang. Nah, di sana kayak walaupun teknologi udah maju, dunia kedokteran juga udah berkembang pesat, yang namanya kematian nggak bisa dihindarin. Jadi si Ibu Susi, istrinya si Pak Bambang ini meninggal. Terus setelah dia meninggal, yang tadinya mereka cuma tinggal berdua di satu rumah itu kan, anak-anaknya langsung pulang di hari itu juga buat ngedatengin pemakamannya, buat menghadiri pemakamannya Ibu Susi. Nah, terus singkat cerita, setelah pemakamannya Ibu Susi, anak-anaknya
kembali ke kesibukannya masing-masing. Jadi mereka ngelanjutin pekerjaan mereka, ngelanjutin kehidupannya mereka. Tapi di tengah kesepian itu, Pak Bambang ini kan dia punya hewan-hewan peliharaan. Ada si Oren. Oren ini kucing oren, sama ada satu kura-kura, sama burung beo. Si burung beo ini tiap malam dia selalu neriakin namanya Bambang. Jadi kayak ada jam-jam tertentu dia tuh neriakin nama Bambang. Terus ada satu kata, kalau nggak salah antara kembali atau mati gitu, kata yang sering disebutin sama Beo ini. Akhirnya dia merasa aneh, kenapa Beo ini selalu ngulang kata yang sama tiap hari. Jadi dia cari tahulah tentang Ibu Susi. Dia kilas balik, dulu dia ketemu Ibu Susi ini pas umurnya 12 tahun di satu taman kota gitu, ada jembatan merah, di sana dia ketemu sama Ibu Susi. Jadi dia ketemu sama Bu Susi ini tanpa tahu latar belakangnya, tanpa tahu asal usulnya. Pas dia ketemu, dia balik lagi ke tempat itu, ke jembatan merah itu, terus diikutin sama si kura-kura, Beo sama si Oren. Di situ di jembatan itu dia nemuin satu bata, yang dimana bata itu merupakan potongan dari jembatan merah. Jadi pas dia cocokin potongan itu, kebukalah portal antara ke dunia lain atau ke masa lalu. Soalnya diceritain di situ dia berubah jadi sosok yang lebih muda dari usianya. Terus setelah itu di sana dia diceritain, pokoknya di dunia itu dia jadi kesatria yang nyelamatin dunia itu. Ya jadi penyelamat gitu. Alurnya lumayan plot twist, soalnya di akhir itu dia kayak kan dia masuk ke dunia itu, dunianya tuh apa ya, nggak kayak dunia yang kita tahu, dia kayak dunia paralel kayaknya. Soalnya dia berbeda, cuman masih dalam waktu yang sama. Di situ kayak dia digigit sama nyamuk-nyamuk besar, tapi yang seharusnya di dunia itu dia mati, kayak orang-orang di sana mati, tapi dia masih selamat. Terus gitulah. Apa gue? Kan ceritanya sangat ramai, tapi kenapa judulnya sendiri ya? Ya di situ nanti di akhirnya dikasih tahu kenapa dia harus menghadapi kesendirian itu. Soalnya dia ditinggalin ini kan, meninggal Susi. Oke. Terima kasih buat Ibu Susi yang sendiri, kasihan si Bambang. Belum itu cocok dibaca itu siapa? Iya. Itu untuk siapa pacarnya Bambang? Kalau dari ceritanya umur 12 ke atas kayaknya udah. Oke, bisa remaja berarti ya? Udah remaja. Oke. Siapa yang masih remaja sini? Oke, berikutnya Bung Afgan. Nggak mau nyanyi dulu. Enggak dulu ya. Baik, selamat sore semuanya. Sore. Jadi yang saya mau ulas di sini, yang intinya malah udah saya balikin, yaitu di situ misteri soliter, ya kan. Jadi cerita sedikit, saya kecelakaan kemarin itu, makanya jadi sebulanan kan nggak. Gara-gara buku ini? Nggak juga. Justru karena kecelakaan saya perlu buku banyak kan. Oke. Ya, akhirnya kemarin saya sempetin minjem walaupun pakai di perban kemarin itu, akhirnya dapatkan soliter. Tapi itu yang walaupun saya udah baca 2 ini, itu masih nyangkut, yang itu doang yang masih nyangkut gitu, yang soliternya. Soalnya ya saya nge-spam Justin Gardner akhir-akhir ini kan. Justin Gardner dunia Sophie-nya sudah, Anna sudah,
Magic Library sudah, Solitaire sudah. Jadi pengen nge-spam gitu lagi ngefansnya fase mungkin ya. Jadi yang saya menceritakan di Misteri Solitaire itu dia cukup unik gitu, dia membahas filsafat dengan sajian kartu remi gitu. Jadinya Masih soal filsafat berarti ya. masih filsafat. Jadi di situ ada Joker yang dia selalu sendiri karena melihat lagi ya. ya nyambung mungkin karena melihat terlalu dalam dan terlalu jauh gitu. Ketemu Pak Bambang. Dia sampai abadi ya, Joker diceritakan di situ, itu bakalan ada manusia-manusia yang menyadarkan manusia lainnya di setiap zaman, itu pasti ada gitu. Seakan-akan ada perjalanan seorang anak yang ditakdirkan beratus-ratus tahun sebelumnya di situ, di Misteri Solitaire. Gagasan yang unik di situ menyebutkan begini, bapaknya bilang begini, karena bapaknya itu saintis kan, bapaknya bilang gini, sebenarnya anakku, kita menemukan satu planet baru yang berisi makhluk cerdas berkaki dua. Dia mempunyai transportasi melintasi bukit, bawah tanah bahkan, dan melihat ke bintang-bintang jauh dengan teleskop besar. Ya. Kaget dong anaknya, loh kok saya nggak pernah dengar planet mana itu? Ya planet itu adalah bumi itu. Nah, gitu. Kecewa anaknya lah, kok gitu, katanya planet baru. Nah itu yang kita keheranan dan ketakjuban itu yang hilang di kita, nak, katanya. Seandainya makhluk lain yang menemukan planet seperti kita, justru dia bakal sangat takjub begitu. Bumi ini sangat kaya gitu, manusia makhluk-makhluknya cerdas begitu. Tapi kita seakan-akan entah bagaimana, mungkin tadi ya kayak ketakjuban itu rutinitas membunuh autentisitas, tadi nyambung ke ulasannya Bang Ned malah itu. Jadi masuk gitu. Iya, kita mulai perlahan-lahan mulai hilang gitu. Kita melakukan apa aja untuk mencari planet baru, tapi alih-alih begitu kita tidak menyelamatkan bumi kita sendiri gitu. Nyambung sama yang di dunia Ana gitu. Jadi masih kerasa, Justinnya masih kerasa. Oh, emang begini nih dia Justin itu. Ya, itu yang menarik di Misteri Solitaire. Jadi semenjak saat itu ya minimal tidak buang sampah sembarangan lah kalau untuk saya pribadi ya, perubahannya. Tapi kalau The Magic Library sendiri lanjut itu saya mungkin tidak menemukan apa yang saya cari di sini gitu ya. Ya di sini juga kita sadar juga ya, Justin juga karena waktu menulis ini dia sebelum menulis Dunia Sophie dan lain-lain, jadi mungkin kita katakanlah baru mungkin ya, jadinya jadi saya tidak menemukan hal yang banyak yang menarik gitu. Jadi justru diterbitkan belakangan, tapi iya, ditulis duluan dan terbitkan belakangan karena saya cari-cari gitu. Jadi ya menurut saya kurang menarik gitu ya. Jadi ya tapi masih Justin, jadi masih ada filsafat-filsafatnya. Baru ini yang sedang saya baca setelah kemarin bacanya Nexus, Sapiens dulu kan, cari Deus nggak ada, Nexusnya kebaca, akhirnya ini dulu 21 pelajaran untuk Abrik 21. Ya mungkin saya juga setuju sama Bang Ned gitu. Ini kita bukan untuk menambah pengetahuan, tapi lebih ke ingin memahami apa yang terjadi saat ini gitu. Jadi saya nggak mau cuma ikut arus, tapi paham arusnya ini kemana gitu. Jadi saya mau memandang diri saya sebagai manusia gitu. Jadi gagasan yang menarik di sini tuh ada dua gagasan yang sangat menarik untuk sejauh ini yang saya baca, baru 100 halaman kurang. Itu gagasan tentang gagasan ironis, yaitu tentang bagaimana negara yang mengaku diri paling liberal, paling bebas, justru yang paling fanatik begitu. Kita katakanlah Amerika kan. Kalau memang dia memang kebebasan, ya bebas. Iran berarti berideologi apa begitu? Ya kan harusnya memang begitu. Dia memang kalau bebas ya terserah berideologi apa. Jadi di sini dibahas bagaimana cacat dari ideologinya sudah cacat pelaksanaannya begitu. Bagaimana orang yang gagasannya tajam malah menumbuhkan gagasan orang. Gitu. Jadi gagasan-gagasan ironis begitu ternyata masih banyak kita temukan, bahkan di dunia perkuliahan sendiri. Dosen yang seharusnya kayak tadi kan tidak ditemukannya relevansi antara teori dengan lapangan itu real juga maksudnya. Bagaimana yang harusnya dia mendukung tumbuhnya teori baru, bahkan mematikan teori itu sendiri. Jadi lumayan asik untuk mengamati dunia dengan kacamatanya Yuval. Iya, lebih asik aja gitu kita mengamati. Terus gagasan yang kedua yang menarik itu tentang kepasrahan. Jadi berstatement Yuval di situ mengatakan bahwa kepasrahan merupakan sebuah kesombongan katanya. Ya, pertama saya agak gimana ya, kok bisa kepasrahan merupakan kesombongan? Karena menurut Yuval ketika itu petanya itu ketika kamu pasrah adalah suatu sikap yang dimana kamu meyakini apapun yang akan kamu lakukan tidak bakal merubah kejadian yang akan terjadi seperti itu. Nah, kata meyakini apa yang akan terjadi
itu merupakan sebuah kesombongan pada nyata, karena hakikatnya kita tidak tahu apa yang bakal terjadi. Jadi di situ lumayan mind blowing ya ketika itu saya baca gitu. Misalnya apalagi ketika saya kecelakaan begitu kan, sikap pasrah itu saya rasa tidak pantas gitu. Jadi alih-alih pasrah, Yuval lebih condong kepada kata bingung. Jadi daripada bilang, oh kita nggak bisa lakukan apa-apa, apapun yang akan kita lakukan tidak bakal merubah apapun, alih-alih begitu justru lebih condong kepada kebingungan. Jadi bingung itu lebih jujur karena oke, kita nggak tahu apa yang sedang terjadi. Jadi kita langsung mencari tahu dan tetap meyakini bahwa akan ada harapan-harapan nanti di kemudian hari. Itu aja sih, untung saya karena juga belum selesai baca. Mungkin di next kita akan bahas lebih lanjut. Makasih. Oke, terima kasih banyak. Berarti dengan berakhirnya udah semua ya? Udah. Atau ada mau diskusikan lagi nggak? Kita masih ada waktu 10 menit lagi sebelum jam 6. Ada yang mau bertanya soal Bu Susi sama Pak Bambang misalnya? BO-nya tadi teriak hidup Jokowi nggak? Oh coba saya pengen nanya, saya masih nyantol yang diskusi yang seminggu kemarin nih Bang Det, yang pemisahan antar dunia tulisan dengan penulis itu. Jadi kan kita lihat sekarang nih buku-buku kita nih macam-macam kan genrenya, ada yang self improvement, novel, bahkan ada yang filsafat segala macam gitu. Jadi masuk enggak tulisan yang bagus itu tergantung seberapa bagus pembacanya. Berarti sangat fleksibel banget dong buku yang bagus itu. Tapi kenapa muncul tiba-tiba oh ini buku bagus, ini buku enggak? Berarti apakah semua buku bagus itu tidak sah? Nggak ada standar tertentu untuk kita Bisa katakan. disederhanakan nggak pertanyaannya? Pertanyaannya bagus atau tidaknya buku itu apakah benar-benar tergantung pembacanya? Oke, aku minta tolong sebelum aku jawab mungkin Iin bisa bantu. Coba deh dibantu Sebagai saya. seorang penulis juga kan? Agak gimana gitu. Bagus atau tidaknya sebuah buku tergantung pembaca, dan pembaca ini kan dia banyak levelnya kan. Ada pembaca, misal pembaca di komunitas yang sudah terbiasa menilik teks langsung gitu, dari kayak kita di komunitas Akar Pohon kan langsung dibimbing sama penulis yang berpengalaman jauh. Jadi ketika kita melihat teks atau sebuah buku tuh yang mungkin buku itu banyak yang bilang bagus, kita tuh bisa melihat sesuatu yang lain dari itu. Bahkan sangat berkebalikan dari misalnya penilaian dewan juri yang pernah memberikan penghargaan atas buku itu gitu. Nah, ada lagi pembaca yang mengandalkan apa yang tampak misalnya di sosmed ya. Kayak ada kan pembaca-pembaca yang ngikutin pembaca setiap penerbit tertentu gitu, misalnya Gramedia gitu. Jadi mungkin apa yang tampaknya sering muncul dari penerbit itu atau yang paling sering dia promosikan itu bisa dianggap yang paling bagus menurut dia gitu. Tanpa ada pembacaan yang lebih jauh atas buku itu gitu. Belum lagi soal misalnya kanon gitu ya, kanon sastra kan ada di pendidikan kan ada orang nyusun ini buku yang wajib dibaca, dan karena dia buku yang wajib dibaca ini dianggap bagus dan sebagainya. Belum lagi buku yang viral-viral karena film gitu misalnya, itu juga kan punya pembaca tersendiri dan langsung menganggap itu bagus karena oh ya ini kan berhasil difilmkan berarti bagus nih gitu. Atau sesederhana inilah, ada buku yang berhasil membuat saya terharu, menangis, dan dia langsung menganggap itu sebagai sebuah buku yang bagus tanpa mungkin melakukan pembacaan yang lebih lanjut ya. Andai dia punya pengetahuan tentang tilik teks gitu, dia akan bertanya lebih jauh kenapa novel ini membuat saya menangis, atau kenapa saya tidak mengerti kalimat tertentu, paragraf tertentu gitu. Ya memang itu tergantung pembacanya, dan pembacanya tuh banyak levelnya gitu. Dan itulah saya pikir ya perlunya di dunia pendidikan itu diajarkan gitu cara membaca teks, cara menilik teks gitu, sehingga buku bagus yang tidak sepopuler atau yang tidak diterbitkan kayak Gramedia, penerbit besar tuh juga bisa dapat pembacanya gitu. Seandainya pendidikan kita ada ruang-ruang seperti itu yang banyak gitu. Makanya juga perlu komunitas kan, perlu kita kayak ngadain kayak bedah teks apa gitu, operasi teks kan kayak gitu ya, itu agar supaya bacaan-bacaan
yang memang bagus itu juga dapat tempat gitu ya. Tidak hanya yang dibicarakan orang atau tidak hanya yang kelihatan dipromosikan oleh penerbit mayor gitu. Gimana, Iya. masih bingung? Walaupun tadi kan cukup jelas, tapi walaupun tadi bilangnya biar buku-buku bagus itu dapat, nah buku bagus itu kan berarti menurut komunitas lagi kan? Ya, berarti standar-standar gitu memang se-fleksibel itu berarti ya. Gitu. Apa ada standar? Ada ukuran objektifnya kalau kita Iya. sama-sama membedah teks itu gitu. Oh, ada Kan ya. makanya kalau kita mau lihat itu misalnya teman-teman bisa rajin baca esai atau baca kritik sastra. Di situ kan di kritik sastra misalnya kayak karya pemenang DKJ itu kan dia membedah novel-novel yang banyak orang bilang bagus gitu. Tapi si kritikus bisa ngelihat hal lain di balik itu. Yang sangat yang sangat berkebalikan lah dengan pernyataan-pernyataan penghargaan atasnya gitu. Oke. Ya, main. Intinya Nah, untuk melihat ukuran objektif itu kita perlu membaca esai kritik sastra tentang buku-buku itu. Oh, oke. menurutku buku ini bisa 6 kategori tadi ini bisa kita pakai juga, bukan hanya di dalam proses dialog, tapi dalam model pembacaan juga gitu. Jadi misalnya contoh ya, kemarin kita diskusi yang operasi teks 2 minggu lalu kan, teman-teman kan rata-rata bilang bahwa buku ini penulisnya berapi-api. Ternyata setelah kita periksa kan enggak berapi-api, dia cuma menjadikan datanya, perasaan kita. Nah itu maksudnya, artinya sebuah definisi tentang bagus itu memang dia subjektif, tapi kalau kita pakai ukuran objektif bisa juga. Setelah kita periksa bareng-bareng ada buktinya gitu kan, ada buktinya gitu, asumsinya apa, dibangun dari mana, ternyata kuat kayak gitu. Jadi kadang misalnya kalau kita kembalikan ke kita yang mengkaji teks, artinya kita juga harus kritis gitu. Sebetulnya yang aku maksud bagus, cerpen ini bagus, kamu sudah periksa nggak? Sejauh mana sih buktinya bahwa itu bagus? Apa buktinya bahwa itu bagus? Tapi ternyata setelah dibaca ulang, oh ternyata saya salah. Kayak gitu, kan bisa aja gitu. Makanya kenapa operasi teks kayak gini sebetulnya mengajarkan kita gitu bersama-sama untuk bagaimana menjadi pembaca yang kritis kayak gitu. Yang barangkali asumsi kita perlu diperiksa juga. Kan kemarin terbukti tuh, kemarin kita diskusi satu esai. Sebagian besar gitu, barangkali saya juga gitu sempat berpikir bahwa penulisnya berapi-api gitu. Tapi ternyata setelah kita periksa, oh ternyata enggak. Justru dia enggak ada. Maksudnya kayak penulis di sana, opininya penulis itu sederhana banget gitu. Tapi yang membuat dia kesannya berapi-api karena data-data yang dia berikan mengejutkan kita. Kayak gitu. Padahal itu tidak datang dari penulisnya. Dia hanya menghamparkan masalah gitu. Kayak gitu. Jadi kita perlu memakai metodenya Socrates juga dalam membedah gitu. Dia sejauh mana sih dia kuat menyajikan bukti, sejauh mana sih dia kuat pada definisi, sejauh mana sih asumsinya dibangun dengan fondasi teori yang bagus kayak gitu. Nah, kemudian opininya dia sejauh apa sih kekuatannya gitu. Jadi itu kita pakai metode Socrates. Nah, itulah sehingga sehingga kategori bagus atau tidak bisa melalui proses kritik yang seperti itu. Jadi kemarin gini maksudnya, jadi kemarin itu dia sempat bertanya, kenapa kok teks ini kayak kenapa sebuah teks menjadi kayak nampak seperti mewah banget gitu, padahal kan kalau kita baca kok jangan-jangan penulisnya cuman mau ngomongnya sederhana gitu. Nah, jadi dia bingung sebetulnya ukuran bagus itu dari penulisnya atau dari teksnya. Kayak gitu. Makanya aku bilang kemarin sebetulnya kita bisa pakai kata-katanya siapa, Roland Barthes, siapa lupa, yang the death of the author gitu kan, bahwa ketika seorang penulis sudah selesai menulis, ya artinya dia sudah mati. Yang akan melanjutkan kehidupannya itu adalah teks itu sendiri gitu. Jadi misalnya walaupun misalnya kita mengkaji teks, kemudian kita bilang bahwa teks ini bilang begini, tiba-tiba si penulisnya bilang begitu, yang mana yang benar? Ya kita kaji ke teks. Misalnya kalau teks bilang
aku mencintaimu, tapi penulisnya bilang enggak, maksudnya itu aku tidak mencintaimu. Yang mana kita percaya? Kata-kata penulisnya atau teksnya? Ya tentu teksnya, karena teksnya ngomong begitu. Kayak gitu. Tapi tentu saja ya ini ada apa ya? Tentu saja ada semacam kajian terhadap penulis gitu ya. Kayak gitu. Misalnya kalau di sastra ekstrinsiknya itu kan bisa kayak melalui sosiologi sastra gitu. Ada kajian-kajian tentang ideologi pengarang di dalam teks itu bisa kita periksa kan gitu. Itu bisa kayak gitu. Misalnya kita bisa tiba pada kesimpulan penulisnya ini patriarkis, misalnya melalui kajian teksnya. Kenapa kita sebut begitu gitu? Kok bisa kita tahu kata hatinya dia? Ya kan melalui teksnya kayak gitu. Kalau pas bener apa enggak deh. Iya, jadi menurutku sih yang seperti yang bilang Iin, bagus dan tidak, ada ukuran subjektif, ada ukuran objektif gitu. Ada yang bisa kita periksa bareng-bareng kayak gitu. Barangkali ada yang kemudian orang ini teksnya bagus, tapi oleh kritikus nyata kebalikannya gitu. Berarti metode pembacaannya mungkin berbeda gitu. Dan itu yang bisa didialogkan gitu. Jadi ya memang bagus atau tidak relatif gitu kan, tapi kan itu tidak menjawab persoalan. Artinya ya udah, kalau begitu nggak usah kita debatkan, nggak bisa begitu. Artinya memang selera itu berbeda. Kamu bisa bilang bagus atau tidak, tapi argumentasinya apa itu yang bisa kita dialogkan kayak gitu. Gitu sih. Ini teman-teman sudah jam 6 pas, kita akhiri aja ya, kalau ada diskusi lepas lagi nggak apa-apa. Oke teman-teman, saya pikir cukup sekian, menarik sekali bacaan kita itu sangat beragam gitu ya. Semua kita hormati gitu, level pembacaan semua kita hormati gitu. Yang penting membaca, jangan tidak membaca, itu yang penting ya. Tepuk tangan dong buat kita semua gitu. Oke, ini adalah program terakhir kita untuk Ramadan gitu, karena pekan depan kan kita sudah masuk mudik ya teman-teman ya. Saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah mau datang. Sampai jumpa di bincang buku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.